Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Saputri dari Program Studi Administrasi Publik di Universitas Nasional dengan NPM 2035155160009. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai rangkuman pertemuan 1 hingga 7 dari mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadila, SIP, MA. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu inovasi. Inovasi sendiri dapat diartikan sebagai perubahan atau change yang dapat berupa perubahan pada proses, produk, atau layanan. Kedua, inovasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau ide yang melibatkan kreativitas dan imajinasi guna menciptakan solusi yang baru dan kreatif untuk mengatasi masalah yang ada. Ketiga, inovasi juga diartikan sebagai kebaruan atau novelty yang mengacu pada sifat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Keempat, inovasi diartikan juga sebagai nilai tambah yang dapat memberikan manfaat lebih atau keuntungan bagi si pengguna atau konsumen. Selanjutnya, sejatinya inovasi dapat terjadi di berbagai bidang. Namun, saya akan menjelaskan inovasi sektor publik yang mengacu pada program studi saya, yaitu Administrasi Publik. Inovasi sektor publik sendiri mengacu pada pengembangan dan implementasi gagasan baru dalam menyediakan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi sektor publik yang juga melibatkan adanya tuntunan dan kebutuhan dari masyarakat atau pengguna layanan publik yang harus dijawab dengan solusi yang kreatif. Oleh karena itu, inovasi sektor publik menjadi penting untuk menciptakan layanan positif dalam pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pada dasarnya, pengembangan suatu inovasi sangat penting bagi organisasi guna mempertahankan keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah seiring berkembangnya zaman. Ini ada contoh dari inovasi sektor publik, yaitu adanya sistem voice recognition di stasiun kereta api atau biasa disebut dengan pengenalan wajah yang ada di boarding gate, yang tujuannya itu guna memudahkan masyarakat atau petugas di mana pengguna layanan kereta api jarak jauh ini udah nggak perlu lagi nih nunjukin tiket atau KTP-nya, yang mana sistem ini memberikan manfaat layanan yang lebih cepat karena mengurai antrian. Namun, guna menikmati fasilitas tersebut, pelanggan diharuskan untuk melakukan registrasi di awal. Namun, hal tersebut berlaku untuk selamanya. Registrasi ini dilakukan dengan menempelkan eKTP pada eKTP reader. Kemudian juga menempelkan jari telunjuk kanan atau kiri pada pemindai alat eKTP reader. Sumber peluang inovasi menurut Drucker, yang mana dibedakan menjadi dua, ada internal dan eksternal. Sumber internal ini pertama ada kejadian tak terduga, yang mana temuan ini sifatnya tidak disengaja atau tidak direncanakan. Kedua, ketidakselarasan terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ketiga, inovasi berdasarkan kebutuhan proses, mana munculnya kebutuhan khusus yang menyebabkan si entrepreneur perlu adanya inovasi. Keempat, perubahan industri dan pasar, di mana kondisi pasar yang mengalami terus perubahan, baik karena sikap konsumen yang berubah, terjadi perubahan atau kemajuan teknologi. Sedangkan sumber eksternal itu pertama ada perubahan pola sosial dan demografi yang dapat membuka peluang inovasi. Kedua, perubahan persepsi terhadap suatu produk atau jasa. Ketiga, pengetahuan baru, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat juga dapat membuat adanya peluang inovasi. Nah, selanjutnya menurut Muluk nih terdapat 3 tingkatan inovasi, yaitu kreasi, inovasi, dan imitasi. Nah, apa sih beda dari ketiga hal tersebut? Bedanya, kalau kreasi itu menciptakan produk atau layanan yang baru atau belum ada nih sebelumnya. Kalau inovasi itu mengembangkan produk atau layanan yang emang udah ada sebelumnya, jadi dia cuma mengembangkan.
Ketiga, imitasi. Kalau imitasi itu mengadopsi atau meniru ide atau teknologi yang emang udah ada sebelumnya, jadi ditiru gitu sama dia. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan perbedaan inovasi bersifat inkremental dan inovasi bersifat radikal. Inovasi inkremental itu mengacu pada perubahan yang kecil dan bertahap pada produk, proses, atau layanan yang udah ada sebelumnya. Contohnya itu peningkatan efisiensi layanan publik yang telah aku jelaskan di slide sebelumnya. Itu misalnya adanya sistem face recognition yang mana memudahkan layanan publik di stasiun kereta api. Kemudian adanya aplikasi Samsat Digital Nasional yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi aja. Sementara inovasi bersifat radikal ini perubahan yang signifikan pada produk, proses, atau layanan yang emang udah ada sebelumnya. Contohnya itu adanya pengembangan mobil listrik, terus adanya aplikasi Gojek yang mengubah cara masyarakat menggunakan layanan transportasi dan berbagai layanan lainnya. Selanjutnya di imitasi nih, imitasi itu bedanya ada dua, duplicative imitation dan creative imitation. Apa sih perbedaannya? Kalau duplicative imitation itu jenis imitasi di mana pesaing meniru produk atau layanan yang udah ada, tapi cuma mengubahnya itu cuma sedikit. Contohnya itu misalnya ketika sebuah perusahaan meniru produk sepatu yang mereknya terkenal, tapi cuma ngubahnya itu di logo dan mereknya, tapi desainnya masih sama. Kalau yang creative imitation itu jenis imitasi di mana pesaing meniru produk atau layanan yang udah ada, tapi menambahkan nilai tambah atau perubahannya itu signifikan, banyak lah gitu. Contohnya apa sih? Contohnya itu ketika sebuah perusahaan mengembangkan produk HP nih, memiliki fitur baru atau inovasi yang baru yang belum ada nih di HP sebelumnya, smartphone yang lama gitu. Itu namanya creative imitation. Dan yang terakhir, inovasi sejatinya juga berkaitan erat dengan kewirausahaan. Kenapa begitu? Sebab kewirausahaan melibatkan pengembangan dan peluncuran bisnis baru. Inovasi sangat penting guna menciptakan bisnis baru yang sukses karena perusahaan baru harus dapat menciptakan produk atau layanan yang dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan yang memang belum terpenuhi. Inovasi juga dapat membantu kewirausahaan guna menciptakan nilai tambah yang unik dan menarik bagi pelanggan yang dapat membuat perusahaan memenangkan persaingan di pasar. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.